Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, di tempat saya lagi pagi nih teman-teman sekalian. Apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Kabar Politik. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin ketika saya podcast dengan Profesor Dr. Semar Bodronoyo, maka untuk hari ini giliran anak-anaknya yang semuanya doktor. Jadi Pak Semar ini keluarga yang hebat, ya, keluarga intelektual, ya. Dan mari kita sambut kehadiran putra dari Profesor Dr. Semar Bodronoyo, yaitu Mas Dr. Gareng Jalmawono. Halo Mas Gareng, apa kabar? Alhamdulillah, baik Kolonel. Saya senang sekali saya bisa diundang dalam podcast di channel Kabar Politik yang keren ini. Mohon maaf, saya ini orang goblok kok, ya kok bisa diundang. Wow, bukan, jangan begitu Mas Gareng. Sampean itu doktor ya. Sekaligus saya perkenalkan ya. Jadi beliau ini orangnya memang humble ya, rendah hati. Padahal beliau ini adalah pakar politik lulusan Universitas Sorbonne, Perancis ya. Dan bahkan beliau sampai sekarang menjadi staf pengajar di alma maternya itu ya, Universitas Sorbonne di Perancis ya, luar biasa. Jangan gitu Pak Kolonel, saya ini orang kampung aja. Enggak Mas Gareng, sampai orang hebat. Oke, intinya hari ini saya mau bertanya kepada Mas Gareng, Dr. Gareng Jalmawono, masih terkait dengan debat Capres kemarin, karena ini masih viral ya, masih menjadi trending topik. Jadi kita perlu mendengar pendapat dari Mas Gareng. Saya persilakan waktunya sepenuhnya untuk Mas Gareng memberikan satu analisa ya terhadap debat Capres yang kemarin. Oke, monggo Mas Gareng. Baiklah, saudara-saudara sekalian, dalam pandangan saya ya, debat Pilpres kemarin ini luar biasa ya. Jadi menurut saya ya, calon nomor 1 Pak Anies itu membuka front terhadap Prabowo dan juga Jokowi, ya kan? Soal penguasaan lahan milik Prabowo yang ratusan ribu hektar itu, kemudian kegagalan dalam membangun ketahanan pangan dalam kasus food estate, lalu soal anggaran pertahanan untuk membeli alutsista bekas ya, dan gagal dalam soal etika. Kemudian soal Jokowi lebih disorot sebagai pemimpin yang tidak punya kemampuan diplomasi kelas dunia, ya kan? Dia cuma datang dan pulang dalam event-event internasional. Ini analisis saya yang pertama, Pak Kolonel. Kemudian yang berikutnya, ya, untuk Pak Ganjar, ya, yang semula saya lihat itu sepertinya mengambil sikap damai, ya, kepada Prabowo, ternyata berubah memberikan serangan yang keras, ya kan? Menurutnya Prabowo itu ya tidak mempunyai penjelasan yang benar tentang pemutusan hubungan kerja pembuatan kapal selam antara PT PAL ya dan Korea Selatan. Juga soal penjelasan Prabowo terkait usia pesawat tempur ya, misalnya Mirage punya Qatar ya. Kemudian yang berhubungan dengan kesiapan pemakaiannya sebagai kekuatan deteran, ya kan? Dan Ganjar memiliki data-data serius soal isu ketahanan. Luar biasa penampilan Mas Ganjar kemarin itu menurut saya. Kemudian berikutnya terkait utang luar negeri, Pak Prabowo meyakini katanya nih utang dapat mencapai 50% PDB karena Indonesia menurutnya masih terbaik di dunia soal utang. Ada juga ya istilah terbaik dalam soal utang ini, ya, lucu juga ini. Kemudian Anies meminta agar utang dibatasi hanya 30% saja. Menurut Anies, kehati-hatian soal hutang penting karena
bisa menjadi sumber masalah, ya kan? Kemampuan membayar utang, kata Anies, harus dilihat dari sisi kemampuan pemasukan negara. Jadi Anies minta pembelian alutsista harus satu paket dengan utang. Ya, itu. Kemudian begini Pak Kolonel. Pak Ganjar menyuruti pikiran John Perkins soal bahayanya utang najis Oedipus Debt. Wah, ini terminologi yang agak sulit juga ya. Saya juga yang lulusan Sorbonne aja masih bingung nih. Ternyata Pak Ganjar itu juga bisa memunculkan istilah-istilah yang menyulitkan ya. Nah, kemudian yang berikutnya Pak Kolonel ya. Serangan kepada Prabowo ya toh, dikuantifikasi oleh Ganjar dan Anies secara simultan. Jadi ibaratnya ini seolah-olah entah sengaja atau sudah direncanakan atau memang terjadi begitu saja ya. Jadi Pak Anies dengan Pak Ganjar ini seolah-olah kompak mengeroyok Prabowo, ya kan? Ganjar memberi nilai keberhasilan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, ya kan? Dengan nilai jeblok 5, ya kan? Ini kemudian dengan skala 10. Tetapi Ganjar yakin tentang nilai itu karena berbasis indeks pencapaian Indonesia yang menurun dalam penilaian berbagai lembaga internasional di bidang militer dan pertahanan. Ketika Prabowo menuduh Ganjar tidak mempunyai data yang benar, Ganjar bahkan menawarkan Prabowo ya kan untuk mendatangkan stafnya dalam debat ya untuk beradu data. Wah, keren nih ya, Pak Ganjar keren ya. Kemudian ketika Ganjar memberi nilai kesuksesan Prabowo di angka 5, Anies merespon dengan bahwa nilai Prabowo hanya 11, itu pun dari indeks 100, jauh lebih buruk lagi ya gitu. Nah, kemudian lumayan ini banyak analisa saya dari debat Capres kemarin. Anies menekankan agar permasalahan ketahanan dan keamanan dilihat dari pergeseran tantangan, bukan old views, jadi pandangan-pandangan lama, tetapi new views, harus dilihat adanya tantangan baru yang merupakan konsekuensi dari cyber world, yaitu dunia cyber. Pemimpin harus mempunyai etika, melindungi keluarga-keluarga, ya kan, dan menjadi pemimpin diplomatik di dunia, pemimpin diplomatik Indonesia di dunia. Kemudian yang berikutnya adalah Pak Ganjar melihat bahwa Garda Samudra merupakan strategi baru ya. Strategi ini membutuhkan anggaran ditingkatkan 1-2%. Prioritas di ranah laut diutamakan, kemudian berikutnya adalah matra udara ya dan lainnya secara proporsional. Nah, Pak Kolonel, jadi sebagai closing ini ya, dari debat ini kita bisa melihat bahwa Anies dan Ganjar telah menjadi musuh bersama. Jadi the common enemies itu bahasa Londonya itu begitu Pak Kolonel ya, the common enemies ya kan. Buat Prabowo ini akan membuat luka pada Prabowo karena baik Anies ya kan maupun Ganjar tidak mau ada penjelasan di luar forum debat yang ditawarkan Prabowo ya. Dan akhirnya kita melihat keunggulan Anies dan Ganjar jauh di atas Prabowo dalam tema debat Capres yang ketiga ini Pak Kolonel. Ya, kelihatannya debat ini akan membuat kenaikan elektabilitas bagi Anies dan Ganjar secara signifikan. Itu Pak Kolonel yang bisa saya sampaikan. Dan sebagai tambahan, beberapa waktu yang lalu Pak Mahfud cawapresnya Pak Ganjar itu juga menegaskan bahwa yang namanya debat itu kalau diminta data ya disampaikan pada saat debat itu, bukan seperti yang dibilang Pak Prabowo, mari kita berdua ngobrol sampai puas saya jelaskan. Itu artinya nggak ada gunanya namanya debat capres. Ya kalau ngajak minum kopi berdua ngobrol-ngobrol itu ya beda lagi urusannya. Begitu Pak Kolonel ya. Jadi heran saya dengan Pak Prabowo ini di 2024 ini sangat beda ya ketika pada tahun 2019 ya. Sekarang ini lebih banyak marah-marahnya ya, emosinya ya kan, dan bahkan kemudian akhirnya malah terjebak pada upaya merendahkan martabat
calon lain ya, terutama dalam hal ini Pak Anies itu sering direndahkan, dilecehkan ini. Ini calon pemimpin yang tidak pantas ya untuk negara sehebat dan sebesar Indonesia. Begitu Bapak Kolonel yang bisa saya sampaikan ya, lebih kurangnya mohon maaf ini. Saya soalnya ya nulis analisa ini saya sambi ya, sama saya sambi macil ngarit gitu. Ya, jadi bisanya itu aja. Wah, alhamdulillah, terima kasih Mas Gareng. Ternyata pendapat panjenengan itu dahsyat itu. Walaupun Anda bilang katanya dibuat sambil ngarit cari rumput itu, tapi analisa Mas Gareng dahsyat itu. Oke, terima kasih Mas Gareng, dan yang jelas jangan bosan untuk tampil podcast bersama saya untuk channel Kabar Politik ini. Dengan senang hati Mas Kolonel ya, Pak Kolonel, dengan senang hati ya, saya merasa bangga bisa diajak ngobrol-ngobrol soal politik dengan Bapak Kolonel ini. Oke, baik Mas Gareng, matur nuwun ya kan, salam sehat selalu dan sampaikan salam untuk keluarga panjenengan. Baik Pak Kolonel, terima kasih. Teman-teman, itulah ngobrol-obrolan saya dengan Mas Gareng Jalmawono, Dr. Gareng Jalmawono, staf pengajar dari Universitas Sorbonne di Prancis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Analisa beliau cukup dahsyat, cukup luar biasa dari debat capres yang terakhir kemarin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebagai channel kaki 5 ya, analisis kaki 5 ya, saya cukup senang karena walaupun viewsnya itu puluhan sampai ratusan, itu buat saya sudah dahsyat ya. Target saya nggak terlalu ribuan-ribuan, ya kan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di konten-konten yang lain berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.